Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nats Alkitab hari ini diambil dari kitab Markus pasal 12, ayatnya yang ke-41 sampai 44. Saya akan bacakan untuk kita. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nats ini menggambarkan Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan di Bait Allah di Yerusalem. Dia melihat orang datang, banyak yang mengeluarkan uang dan memasukkannya ke dalam peti, dan yang lain datang dan memasukkan uangnya ke dalam peti. Kemudian Alkitab berkata, seorang janda yang sangat miskin datang. Kita tahu bahwa janda di zaman itu hampir tidak bisa untuk bertahan hidup. Pada masa itu tidak ada bantuan khusus dari pemerintah. Hanya para pria saja yang bekerja, wanita tidak. Tidak seperti sekarang ini. Jika suami tidak bekerja, istri bisa bekerja untuk sekedar kebutuhan hidup. Tapi pada masa itu, wanita sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Mereka sepenuhnya bergantung kepada suami mereka. Jadi ketika suami meninggal, tidak ada keahlian, tidak ada sumber pemasukan. Sekarang ini wanita memiliki pendidikan. Mereka bisa melamar pekerjaan. Pada masa itu tidak ada keahlian, tidak ada pendidikan. Pada dasarnya, mereka hanya untuk melayani suami mereka, itulah pekerjaan mereka. Jadi ketika suami mereka sudah tiada, bagaimana? Dan wanita ini bukan hanya janda, tetapi janda yang sangat miskin. Mungkin dia hanya makan sedikit sekali. Saya tidak tahu, mungkin hanya sekedarnya saja. Mungkin kalau di Indonesia, sedikit nasi saja, mungkin ukurannya seperti nasi kucing untuk uang yang sedikit itu. Dan Yesus mengamati dia, dan ia mendekati peti persembahan tersebut dan memasukkan uang terakhirnya ke dalam peti tersebut. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian lihat wanita itu? Dia memberikan begitu sedikit. Di mata kita, kenapa harus memberi? Itu tidak ada artinya. Mungkin nilainya hanya Rp1.000 saja, itu saja. Kenapa harus memberi? Itu tidak ada artinya." Tetapi Yesus berkata, "Kamu tahu apa yang diberikannya di mata Tuhan lebih besar dari persembahan yang diberikan oleh semua orang yang lain. Sebagian ada yang orang kaya dan memberi banyak, gemerincing uang itu masuk ke dalam kotak. Suaranya bisa kedengaran. Sementara wanita itu, ting, itu saja. Wow! Yesus berkata ia memberi lebih banyak dari yang lain itu, sekalipun semuanya disatukan." Apakah prinsip dari cerita ini? Prinsipnya adalah Tuhan tidak peduli berapa yang kita berikan. Tuhan ingin kita memberikan bukan dengan nominalnya, tetapi nilai pengorbanan yang kita lakukan ketika kita memberi persembahan. Katakanlah saya memiliki 1 miliar rupiah, dan saya memberikan persembahan beberapa juta. Di mata Tuhan itu tidak banyak. Kamu memiliki miliaran uang. Kalau kamu memberi beberapa juta, itu hanya uang lebih yang tidak diperlukan. Kamu masih tetap bisa hidup dengan sangat baik. Ini bukan berkorban. Tapi jika saya seorang janda yang miskin, ini adalah untuk makanan saya hari ini. Saya bisa membeli sedikit makanan untuk hari ini, dan saya memberikannya.
Di mata Tuhan inilah persembahan yang sesungguhnya. Anda berkata, mengapa Allah menghitung dengan cara seperti ini? Biar saya katakan kepada Anda yang pertama adalah, Allah tidak membutuhkan uang kita. Karena Dia Allah, Dia bisa menyediakan dengan cara apapun. Ketika kita memberi, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berinvestasi di surga. Artinya, kita memberi kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita suatu hari nanti. Mungkin tidak di sini, tapi suatu hari nanti. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita memberi, bukan hanya kita menantikan berkat, tetapi kita belajar sesuatu yang sangat penting. Allah ingin kita memberi dengan berkorban, bahkan setelah kita memberi, tidak ada lagi untuk dimakan, karena kita akan kemudian mengerti akan kasih pengorbanannya. Apa yang Anda maksudkan? Kita lupa ketika Allah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, anaknya yang paling dikasihi. Berapa dari kita yang dapat memberikan anak kita kepada seseorang? Berapa dari Anda yang memiliki hanya satu anak dan berkata, saya sudah memberikan anak saya? Mungkin Anda berkata, Pak, dia hanya memberikan anaknya 3 tahun, dan setelah selesai ya pulanglah. Tidak. Anda tidak mengerti. Ketika Allah memberikan Yesus, Yesus datang ke dunia ini untuk dilahirkan 100% manusia dan juga 100% Allah. Jadi Yesus sebelum Dia datang ke dunia ini, Dia ada di surga. Dia itu Allah, Roh. Dia bisa ada dimanapun, kapanpun. Dia tidak mempunyai tubuh. Tetapi Yesus anak Allah datang ke dunia ini, dilahirkan dari dalam rahim Maria. Kemudian mulai dari hari itu, Dia Allah dan juga manusia. Disatukan tidak lagi hanya roh. Tidak bisa di mana saja pada waktu yang bersamaan. Tidak bisa, karena Dia Allah dan manusia. Tubuh manusia tidak begitu besar. Mungkin tingginya 1,8 meter atau 1,6 meter. Yesus berkorban untuk selama-lamanya dari menikmati kebebasan dari Allah Anak sebagai roh, menjadi Allah Anak sebagai Allah manusia yang dipadukan menjadi satu. 100% Allah dan 100% manusia. Dia harus melakukannya supaya bisa naik ke salib untuk menjadi juru selamat kita. Dia harus menjadi 100% Allah yang mengenal kita semua. Sebagai Allah, Dia mengetahui semua dosa-dosa kita. Sebagai Allah, Dia mengingat semua dosa-dosa kita. Sebagai Allah, Dia dapat mengambil semua dosa-dosa kita ke dirinya. Tetapi sebagai Allah, Dia tidak dapat mati untuk kita. Sebagai Allah tidak dapat mencucurkan darah untuk kita. Sebagai Allah, Dia tidak dapat menderita. Tetapi Dia harus menjadi manusia untuk menderita. Jadi Dia harus 100% Allah untuk mengenal Anda dan saya. Untuk mengetahui dosa-dosa kita. Untuk memikul dosa-dosa kita. Karena kalau tidak, saya sendiri bahkan tidak mengetahui semua dosa-dosa saya. Tetapi Dia sebagai Allah, Dia tahu. Dia bisa mengambil semua dosa-dosa saya, memikulnya di kayu salib. Tetapi sebagai Allah, Dia tidak bisa menderita. Dia tidak bisa mencucurkan darah. Dia tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Jadi sebagai manusia, Dia dapat menderita, mencucurkan darah, dan mati untuk dosa-dosa kita. Yesus harus menjadi Allah manusia. Untuk berapa lama? Setelah Dia naik ke surga, Dia tidak lagi manusia? Dia masih tetap Allah dan manusia. Supaya Dia bisa bersama dengan kita selama-lamanya. Di surga kita akan melihat Yesus sebagai Allah manusia. Biar saya berikan contoh. Hanya sebuah contoh ya. Katakanlah saya adalah seorang presiden sebuah negara. Dan saya menyadari bahwa virus corona ini akan menghancurkan seluruh negara saya. Wow, semua orang akan menderita. Dan hanya satu cara untuk menyelamatkan negara saya, yaitu presiden
menjadi virus. Presiden sendiri menjadi virus corona. Dan sebagai satu virus corona, dia bisa mengendalikan virus corona yang lain sehingga tidak menghancurkan Indonesia. Jadi presiden punya pilihan. Apakah negara saya yang hancur atau saya sendiri sebagai presiden bisa menjadi virus dan kemudian membantu negara saya dengan menjadi virus dan memimpin virus yang lain untuk meninggalkan Indonesia. Tetapi selamanya, saya tidak akan pernah bisa kembali menjadi Presiden Jokowi. Saya akan terus menjadi presiden di dalam virus. Menurut Anda, apakah ada orang yang mau melakukannya? Virus itu kecil, Jokowi itu besar, pintar, perbandingannya terlalu jauh. Tahukah Anda, ketika Yesus anak Allah memilih untuk menjadi manusia, tahukah Anda perbandingannya? Bermiliar-miliar kali lebih jauh perbandingannya jika dibandingkan dengan Presiden Jokowi menjadi virus. Ketika kita berpikir tentang Yesus, pernahkah Anda menyadari pengorbanan yang dilakukannya untuk Anda dan saya? Anak Allah bermiliar-miliar tahun yang mulia, Allah Roh, suatu hari berkata, "Aku mau dengan sukarela menjadi manusia." Wow! Semua malaikat akan berkata, "Wow!" Pengorbanan yang luar biasa. Dan hanya Yesus yang dapat melakukan pengorbanan yang demikian. Hanya Allah yang dapat berkorban demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan. Dan ketika kita tahu apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, itulah pengorbanan. Dia memberikan nyawanya. Dia menderita untuk kita, supaya kita tidak menderita. Ketika kita berbicara mengenai kasih Yesus, banyak orang berkata, "Oh ya, Yesus mengasihiku. Yesus mengasihiku." Kami menyanyikan lagu pujian. Tahukah kita seberapa besar Dia mengasihi Anda? Anda berkata, "Oh, saya tahu. Yesus berkorban untuk saya." Tahukah Anda seberapa besar pengorbanannya untuk Anda? Sehingga selama-lamanya Yesus akan menjadi Allah dan manusia bersama dengan kita selama-lamanya. Dia tidak bisa menukar kembali, tidak bisa. Dia memilih untuk menjadi Allah dan manusia, sehingga Dia bisa bersama dengan kita. Dia bisa menyelamatkan kita, dan Dia bisa bersama dengan kita selamanya. Sangat sulit untuk membayangkan ini. Kalau Presiden Jokowi menjadi virus untuk selama-lamanya, pikiran saya tidak dapat mengertinya. Ini mustahil. Tidak ada manusia yang dapat berkorban sebesar itu untuk siapapun. Tapi Yesus mau berkorban untuk Anda dan saya. Jadi kalau orang berkata, "Oh, Yesus itu seperti agama yang lain. Mereka mempunyai guru agama. Mereka punya nabi. Mereka mengajar. Yesus juga mengajar." Tidak. Kita tidak bisa membandingkannya. Mereka memberikan ajaran mereka. Mereka pintar dan mereka punya banyak yang mau diajarkan. Mereka bijaksana dan membagikan kebijaksanaan mereka. Itu kelebihan mereka. Mereka berikan kelebihan dari mereka, ekstra. Sama seperti orang kaya yang memberi dari kelebihan mereka. Tetapi janda yang miskin itu, ia memberikan semua yang dia punya kepada Tuhan. Karena Anda tahu mengapa? Karena dia menyadari seberapa besar Allah mengasihinya, seberapa besar Allah berkorban untuknya. Anda orang Kristen, tahukah Anda seberapa besar Yesus berkorban untuk Anda? Ketika Anda memberikan 1.000 rupiah yang terakhir milik Anda, itu saja. Saya tidak punya uang lagi, tidak ada nasi lagi di rumah. Anda menaruhnya di dalam peti. Maka Anda akan mulai mengerti seberapa besar yang dilakukan Yesus untuk Anda di atas kayu salib. Saya berharap cerita ini akan menolong Anda, bukan hanya tentang memberi, tetapi pemberian Yesus kepada Anda, nyawanya,
anak Allah di surga, menjadi anak Allah yang menjadi manusia selama-lamanya. Karena Dia mengasihi Anda, bukan hanya ingin menyelamatkan Anda, tapi bersama dengan Anda selama-lamanya. Inilah Injil yang indah dari Yesus Kristus, kasih pengorbanan Allah. Banyak orang mengira, orang Kristen itu hanya salah satu agama lain. Sebagian orang ada Buddha, sebagian Muhammad, kita punya Yesus. Itu sangat berbeda, tidak dapat dibandingkan. Mereka memberikan ajaran mereka, Yesus memberikan semuanya dari dirinya. Jadi saya berharap ketika Anda melihat salib Yesus Kristus, Anda akan mengingat kasih yang mengagumkan dari Yesus Kristus untuk Anda. Jangan menolak kasih-Nya. Terima dengan rasa syukur dan katakan, terima kasih Yesus karena telah mengasihi saya. Seperti ibu janda itu yang memasukkan semuanya. Tuhan memberkati Anda.